Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kue Sandiarawan. Oke, jadi hari ini gue kedatangan dua paket. Nah, yang pasti paket ini berhubungan dengan drone FPV. Ya, sosok ngasih clue seakan-akan rahasia ya. Padahal nanti di thumbnail juga ada ya. Ya udah, jadi mau langsung gua buka aja, buka yang mana dulu? Yang gede dulu aja kali ya, yang ini nih. Oke, kita langsung buka. Let's go. Dan oke, ini dia tampak dekatnya. Nih bisa dilihat ya, tuh. Belum dibuka sama sekali. Dan nih, warning, wajib video unboxing. Ya, zaman sekarang semua paket harus gitu ya, wajib video unboxing. Ya udah sekalian di videoin, sekalian buat konten aja. Oke, jadi ini gue belinya dari ini ya, mana sih nama sellernya di sini? Toko Heli atau Powerloop ya, ya pokoknya itu sama aja ya sellernya, Toko Heli atau Powerloop, masih seller yang sama. Oke, packingnya lumayan bagus, selalu sangat bagus, karena ini bukan pertama kalinya gue beli di Powerloop atau Toko Heli ya. Ini udah kesekian kalinya, jadi udah salah satu toko yang gue percaya kalau mau beli barang-barang drone FPV. Dan oke, ini dia nih paketnya, isinya adalah kebalik ya. Nah ini nih, Beta FPV Pavo Series Whoop Drone. Ini kecil banget ya. Ini masih ada plastiknya, cuman kayaknya plastiknya udah dibuka tuh. Nggak tahu dibuka karena dia ngecek dulu barangnya atau gimana, gua nggak tahu ya. Yang pasti ini udah dibuka. Udah langsung sobek aja, dan tampilan depannya dusnya kayak gini, Beta FPV Pavo Series Whoop Drone. Terus sampingnya ada tulisan ini Beta FPV, betafpv.com, dan ya belakangnya cuman gini, nggak ada keterangan-keterangan ya. Jadi kita langsung buka aja. Ya, dapat apa aja di paket pembeliannya. Dan oke, ini dia dalamnya. Kita tarik dulu ke sini. Jadi pertama ini dapat kayak gini ya. Kelihatankah? Nah, ini semacam baut-baut. Terus ada karet-karet damper gitu ya. Sama ini plastik apa, gue nggak tahu. Kita buka aja ya. Nah, oke. Ini dapat baut-baut sama dampernya. Ini juga baut lagi. Terus dapat ini 2 buah antena VTX ya. Terus sama ini ada plastik. Ini kayaknya semacam dudukan gitu ya. Oke. Ini plastiknya gue masukin lagi. Dan di berikutnya ini isinya ada, ini ada, kelihatan lah ya, ini ada propeller. Dalamnya ada propeller. Berapa pasang kak ini? Oke, propellernya satu paket ya, alias 4 biji. Terus ini ada USB gitu, semacam konektor USB kayaknya. Dan ada ini nih, kabel konektor apa, JST ya. Dan di bungkusan ketiga ini ada ini nih, LED strip, nggak usah dibuka. Dan terus ada ininya, ini dudukan VTX-nya ya kayaknya ya, kameranya nih di sini. Dan ini ada drone-nya. Oke, kita keluarin drone-nya. Kecil banget ya. Dan ini terakhir ada ini nih, semacam kartu apa sih ini? Oh, pokoknya kartu kayak gini lah nih, tinggal di scan. Ini nanti bakal connect ke
websitenya dan media sosialnya si Beta FPV ya. Tuh ada YouTube, IG, Facebook. Oke, kita singkirin dulu dusnya. Dan ini dia drone-nya ya. Jadi drone yang gue beli ini ya Pavo 20 ya, Pavo series. Ini kecil banget ya. Dan oke, jadi ini si drone-nya sudah terpasang propeller. Jadi propeller yang tadi dapat ini propeller cadangannya ya. Jadi kita dapat propeller cadangan di paket pembeliannya. Terus ini kayaknya bagian bawahnya ya. Ya ini ada strap buat baterai. Ini strap buat baterainya ininya besi nih, gue suka nih. Jadi kuat ya, nggak bakal patah-patah kalau dibanding dudukan yang plastik. Terus nah kemungkinan ini atasnya. Jadi di bagian atasnya nanti kemungkinan depannya ini dipasangnya seperti ini. Kemungkinan seperti ini. Terus ini ada kabel, kayaknya ini langsung buat dikonekin ke VTX ya, kabel buat ke VTX. Terus di bagian belakang, nah ini ada mana tadi? Nih, jadi buat setting-settingnya ternyata si Pavo 20 ini tidak di FC-nya itu nggak ada USB ya. Jadi tadi makanya di paketannya disediain ini nih, semacam kayak konektor USB yang nanti buat setting-settingnya buat dihubungin ke komputer dicolok ke sini nih. Ini ada konektor di sini, nah dicolok ke sini baru disambungin ke USB-nya. Dan apalagi ya? Oh ya, ini motornya sendiri menggunakan motor Beta FPV ukurannya 1103 8500 kV. Nah, kalau gue sendiri nggak tahu ya motor yang bagus kayak gimana, cuman mudah-mudahan ini bagus. Dan oh ya, ini ukurannya 2 inch karena sesuai namanya ya, Pavo 20, artinya kemungkinan ini ukurannya 2 inch. Coba gue bandingin sama ini ya, si Cineapp 25. Nah, jadi perbandingan ukurannya segini nih. Kalau ini ukurannya 2,5 inch dan ini 20 inch. Lebih kecil, jelas ini lumayan kecil. Nah, untuk bahan ininya sendiri ini mirip-mirip sama si ini ya, Cineapp 25. Kayak bahan plastik, cuma plastik kuat gitu, karbon. Oh, bentuk ductednya juga mirip. Oh ya, karena gua nggak ngerti speknya, bukan nggak ngerti tapi lupa speknya nih, gua cantumin aja speknya, kalian baca-baca dulu. Dan oke, ini langsung buka paket kedua aja. Nah, kalau paket kedua ini pastinya si VTX-nya ya. Ya, bisa lihat lah karena ini drone-nya buat digital, udah pasti tahu lah ya dalamnya ini. Tapi kalau ini gue beli di toko berbeda. Ini belinya di Just Shop It Bandung. Nanti gue cantumin deh ya link pembeliannya. Siapa tahu kalian tertarik. Oke, kita buka dulu. Dan oke, isinya ya seperti ini 2 buah baterai ya, beli 2 dulu ya. Beli 2 baterai dulu aja yang murah. Ini CNHL Ministar 550 mAh, ini gue beli 2. Kita singkirin dulu ya. Dan ini si barang utamanya, akhirnya alhamdulillah jadi juga ya. Akhirnya jadi juga ke digital ya. Sebenarnya emang udah dari awal tahun tuh udah ada niatan gitu, tahun 2024 ini gue pengen upgrade ke digital, niatnya sudah seperti itu. Nah, karena si drone 5 inch gue yang hilang itu, part-partnya tuh udah disetting, yang bukan udah disetting ya, tapi udah dipakein part yang sengaja kalau nanti dikonversi ke digital tuh enak gitu, tinggal colok. Ya, cuman sayangnya keburu kuatnya hilang, jadi balikan lagi dari awal dan gue mutusin main drone kecil dulu aja. Karena kenapa main drone kecil dulu ya, karena lebih murah ya. Pertama karena lebih murah, kan ini gue balikan lagi dari awal jadinya drone-nya, karena drone kecil lebih murah, dan pastinya biar
nggak nafsuan kalau nerbangin drone. Nggak, beda kan ya kalau pakai 5 inch bawaannya, pengen macam-macam terus. Nah, makanya sengaja pakai drone kecil dulu aja biar lebih santuy mainnya dan lebih fleksibel juga ya kalau pakai drone kecil tuh. Di tempat sempit lebih enak. Dan ya ini kameranya nih, ntar gue buka dulu ya, gue kelarin dulu. Udah, bukanya ini harus hati-hati banget gue nyari. Ya, ini DJI O3 nya kecil ya. Gue baru pertama kali lihat dan megang secara langsung. Biasanya lihat di YouTube. Gue kira gede banget, ternyata nggak terlalu gede. Ini lumayan kecil juga. Nah, nanti ini, jadi ini bisa dicopot nih. Nanti ini konektor ininya dicopot. Nah, si Pavo 20 ini udah nyediain konektor yang langsung buat ke O3-nya ini nih, yang di sini. Jadi ini tinggal dicolok aja ke O3-nya. Dan oke, ini videonya gue skip dulu. Gue mau setting-setting dulu. Video setting-settingnya nggak gue kontenin ya, nggak gue videoin. Soalnya gue masih bego soal setting-setting. Karena drone-drone gue sebelumnya tuh yang si Shiny App, terus drone yang 5 inch itu tuh dirakitin dan disettingin orang lain gitu. Ini pertama kalinya gue mau nyeting-nyeting sendiri. Jadi nggak dikontenin karena pasti bakal lama, bakal ngulik-ngulik. Bakal banyak ngulik-ngulik, bakal ya gitulah, ribet lah, bakal banyak aneh-anehnya. Jadi skip dulu aja ya. Nanti kalau udah jadi kita lanjutin lagi. 2 hours later. Dan oke, jadi ini udah selesai di setting. Ya nyetingnya emang agak lama ya karena gue masih bego soal setting-setting. Tapi nanti ini gue kasih lihat dulu ya, apa sih yang gue setting. Ini kita colok dulu. Nah oke, jadi buat setting-setting ini sih gue nggak ngerubah banyak ya, karena gue nggak ngerti. Jadi di bagian port gue diemin ini. Nah paling yang gue rubah cuman di bagian configuration ini, namanya gue gue kasih nama Pavo. Terus di bagian ininya, other fiturnya, ini bagian air mode-nya gue matiin karena mau gue settingannya nanti untuk acro mode dan angle mode-nya itu bisa diaktifin lewat remote. Jadi ininya gue matiin. Terus untuk power baterai ini nggak ada yang gue rubah ya, karena emang gue biasa pakai segini settingannya. Ini untuk minimum cell voltage 3,4, maksimumnya 4,3, dan nanti warningnya ada di 3,5. Nah untuk preset nggak gue ganti-ganti karena ya gue takut malah nanti jadi aneh-aneh ya. Jadi presetnya nggak gue ganti-ganti, PID tuningnya pun nggak gue ganti-ganti. Ini masih pakai bawaan pabrik. Terus nah yang gue setting paling cuman di sini aja, di modes. Nah ini yang gue setting di A, settingan buat ini ya. Waduh ini sorry, ini kurang geser sini. Bentar. Nah, jadi yang gue setting cuma di bagian ini aja. Di angle mode, armingnya, terus dan lain-lain ya, beeper dan lain-lain. Walaupun ini belum gue pasang buzzer, tapi gue siapin aja settingannya. Terus, nah yang agak ribet sebenarnya tadi di motor nih. Gue aneh. Nah, jadi si settingan Pavo 20 ini dari bawaan pabriknya itu arah putaran motornya dia muter ke arah dalam. Nih, ke arah ini ya. Nih, segini, ini ke sini. Pokoknya ke arah dalam putarannya. Nah, tujuannya tuh tadi gue pengen rubah putaran motornya ke arah luar gitu. Nah, kan tinggal di setting di sini doang ya nih. Diklik ininya, ini gue rubah ke arah luar. Terus propellernya gue cabut, gue tuker-tuker. Nah ternyata pas gue tes terbang, kok dia nggak mau terbang gitu. Padahal gue tes di sini sudah sesuai. Nah di tes lagi terbang ternyata nggak mau. Nah ternyata settingan pabrikannya tuh kebalik cuy. Entah kenapa ya, gue nggak tahu ya. Mungkin teman-teman yang udah punya Pavo 20 mengalami kayak gue gini nggak. Jadi ternyata settingannya itu kebalik. Jadi tidak sesuai petunjuk yang ada di Betaflight ini. Nah di Betaflight ini arah putarannya keluar, ternyata settingan aslinya malah ke dalam gitu.
Sedangkan begitu gue balikin lagi arah putarannya ke dalam, begitu gue tes dia muternya malah keluar gitu. Jadi kebalik gitu bawaan pabrik yang gue ini, nggak tahu deh kalau yang lain. Nah jadi gue sedikit ubah-ubah di sini di motor direksionalnya. Ya pokoknya kayak gitulah ya, ini dirubah jadi sekarang putarannya udah sesuai. Terus di OSD di OSD sih gue nggak ngasih banyak, ini masih bawaan pabrik, cuman gue pakai ini aja nih, gue tambahin yang baterainya, pakai voltage yang baterai average self voltage. Kalau bawaan pabriknya sih cuman baterai yang ini ya, baterai current draw doang, tapi gue tambahin ini dan ya udah, nggak gue tambah macem-macem lagi. Terus yang lain-lainnya LED stripnya ini LED stripnya nggak gue pasang ya, karena pertama gue tuh kurang terlalu suka ada LED stripnya, kesannya kayak mainan aja gitu, nyala kayak odong-odong. Dan supaya memperingan juga ya, memperingan kerja si drone-nya, jadi nanti kalau pakai LED strip kan ya pasti bobot nambah, kedua ya menyerap power dari baterai juga ya, jadi ini nggak gue pasang LED stripnya. Dan oke, ini settingannya gitu aja. Jadi sekarang mau langsung gua tes apakah sudah berjalan dengan baik si Pavo 20 ini. Dan oke, gua close dulu ya si beta flagnya. Disconnect dulu. Oke, kita langsung tes aja. Dan oke, ini buat remote yang dipakai, gue masih pakai Radio Master Boxer. Ini remote-nya gue nyalain dulu. Welcome to HTX. Descent, angle mode, GPS off. Oh ya, tadi selain di setting ininya, ILRS-nya juga gue setting ya. Jadi bukan di setting sih, lebih tepatnya di update ke versi 3 ILRS-nya. Terus tinggal bending parts-nya disamain sama remote gue. Oke, kita colok ya. Dan oke, ini udah connect ya ke remote tuh. Kelihatan nggak? Ya, udah connect ke remote-nya. Dan oh ya, ini gua ngetesnya si VTX-nya belum gua pasang ya, sengaja karena si O3 itu cepet panas, dan karena gua nyetingnya masih belum jago, jadi bakal membutuhkan waktu lama. Kayak tadi pun ngulik-nguliknya lama banget. Jadi sengaja nggak gua pasang dulu pas proses setting, soalnya kalau takut cepat panas malah ngeganggu, nanti harus copot pasang, karena gue juga nggak punya kipas kecil, jadi gue copot dulu ya. Oke, ini kita tes si fungsinya aja ya. Ini nggak bakal gue tes terbang, cuman gue tes fungsi aja. Oke, kita arming. Oke, ini udah nyala ya. Kita coba ke kiri, roll kanan. Oke, respon udah bener ya, ke kanan dan ke kiri. Oke, nggak kelihatan ya, agak digeser deh sini. Nah, ini ke kanan udah benar, ini roll kiri udah benar, tuh ke belakang udah benar, ke depan. Oke, tinggal yaw kiri. Oke, yaw kanan. Oke. Oke. Kalau secara fungsi ini udah berfungsi, nanti paling tinggal gue pasang si O3-nya dulu, baru kita tes terbang. 2 hours later. Dan oke, ini DJI O3-nya udah terpasang. Dan ternyata tadi pas gue tes, ternyata si O3 ini butuh aktivasi dulu ya. Jadi ini gue aktivasi dulu si O3-nya. Nah, ini aplikasi untuk aktivasi DJI O3-nya ini udah gue siapin. Ini pakai DJI Assistant. Terus ini tinggal colok aja ke si O3-nya. Dan oke, ini udah langsung otomatis kebaca ya, ternyata tuh dia muncul di DJI O3 Air Unit. Nah, ini tinggal gue klik aja di sini. Kok enggak? Oh, oke, langsung muncul. Nah, langsung start activation. Oke, allow access. Waduh, ternyata pakai akun ya. Sebentar. Akun DJI gue apa ya? Gue lupa.
Oke, gue coba lagi start activation. Confirm your akun. Oke. Oh, ternyata activationnya gampang ya. Ini langsung activation sukses complete. Ternyata cuman gitu doang ya. Dan ini ada firmware update. Coba gua cek. Oke, ternyata nggak ada ya. Ini jadi masih versi terakhirnya ini 2023. Dan oke, langsung gua close aja. Dan ini mau langsung gua tes aja. Drone-nya dikonekin ke Google-nya. Dan oke, ini udah connect tapi ternyata kebalik. Kocak, ini kebalik ternyata. Berarti harus, aduh. Berarti gue harus putar lagi kameranya ya. Bentar ya. Aduh.